Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Reza Ahmad Fauzan dengan NPM 2506592913. Di video kali ini saya akan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam video rangkuman video secara verbal ini tentang krisis ketersediaan air bersih dan juga apa solusinya dalam perspektif geografi dan juga das hidrologi. Nah, jadi sesuai dengan tema pekan 10 kita yaitu tentang hidrologi. Masalah utama yang diangkat dalam video adalah krisis ketersediaan air bersih yang saat ini sedang terjadi di semua wilayah global. Dalam perspektif geografi, permasalahan ini tuh tidak hanya dilihat secara fisik saja, namun kita lebih melihat kepada interaksi antara manusia dan juga lingkungannya. Nah, secara spasial, distribusi air di permukaan bumi itu memang tidak merata. Ada wilayah yang memiliki curah hujan yang lebih tinggi, namun ada juga wilayah yang mengalami kekeringan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, topografi, lalu juga jenis tanah, serta tutupan lahan. Dalam konteks ini, pendekatan geografi membantu kita dalam memahami krisis air, bukan hanya masalah ketersediaan airnya saja, tetapi juga masalah distribusi dan juga pengelolaan ruangan. Selain faktor alami, aktivitas manusia juga menjadi penyebab utama, seperti utamanya krisis akibat urbanisasi, deforestasi, eksploitasi air tanah yang berlebihan. Semua itu dapat menyebabkan siklus hidrologi terganggu. Dalam wilayah daerah aliran sungai atau kita kenal dengan das, perubahan penggunaan lahan seperti alih fungsi hutan menjadi pemukiman penduduk, lalu lahan pertanian yang juga mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air, itu tuh berakibat kepada aliran permukaan atau keberadaan runoff yang dapat menyebabkan banjir saat musim hujan. Dan sebaliknya, apabila terjadi kekurangan air saat musim kemarau, hal ini menunjukkan bahwa masalah ini sangat berkaitan dengan ketidakseimbangan dalam sistem das yang dimiliki oleh permukaan bumi. Dalam perspektif geografi, solusi yang dapat ditawarkan adalah melalui pengelolaan das secara terpadu atau terintegrasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah konservasi lahan, dan di mana konservasi lahan itu seperti reboisasi, penghijauan di daerah hulu, terus juga reboisasi dan penghijauan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan infiltrasi dan menjaga ketersediaan air tanah. Lalu juga penting untuk mengendalikan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, misalnya dengan menyediakan ruang terbuka hijau RTH yang sesuai dengan aturan yaitu minimal 30%. Lalu ada daerah-daerah resapan air yang ini tuh bisa em, membantu penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi kunci agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan. Nah, pengelolaan air ini juga tuh perlu secara dikelola secara efisien, terutama di sektor pertanian eh, yang paling besar kan menggunakan air. Nah, teknologi kayak seperti irigasi, terus juga irigasi dan juga pemanfaatan teknologi-teknologi yang berbasis hemat air dapat menjadi solusi untuk mengurangi pemborosan air. Lalu, eh, sebagai refleksi akhir dari video ini, kita sadari bahwa krisis air bukan hanya masalah global yang kita hadapi secara bersama, tapi juga hmm, dapat menjadi refleksi bagi lingkungan sekitar kita, yang dimana diperlukan kesadaran dan juga peran aktif dari setiap individu untuk menjaga ketersediaan air. Lalu dapat disimpulkan juga bahwa perspektif geografi seperti krisis air itu merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor alam dan juga faktor aktivitas manusia. Oleh sebab itu juga, solusi yang bisa ditawarkan harus terintegrasi, lalu berbasis wilayah dan bersifat berkelanjutan, terutama melalui pengelolaan das yang baik dan juga efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber dari video ini saya mengambil dari eh, WHO tahun 2023 tentang drinking water. Terus juga ada Food and Agriculture Organization tahun 2020. Terus itu tentang water use in agriculture. Lalu ada tentang dari United Nations tahun 2023 World Water Development Report. Terima kasih.